Halo semuanya, setelah di pertemuan sebelumnya kita belajar bagaimana kita membuat function untuk create, read, dan delete. Kali ini kita akan membuat function untuk update ya, update data yang sudah ada di database. Kita akan menggunakan HTML form, di mana user nanti bisa mengisi datanya, atau sebelumnya user akan melihat data yang sudah ada, kemudian user akan mengedit datanya ya, merubah datanya, dan data yang dirubah tersebut akan tersimpan di database. Oke, kita akan langsung mulai. Kali ini di sini ya kita lihat nih di halaman read all casebook data. Nah, langkah pertama adalah di sini kita akan tambah satu kolom lagi, di mana di kolom tersebut nantinya akan muncul menu update ya. User bisa klik sama seperti delete ini, dan pada saat diklik update akan muncul halaman di mana menampilkan data yang dipilih. Oke, kita mulai ya. Kita buka dulu halaman ini. Oke, VS Code kita masuk ke index.php. Di sini kita tambah lagi satu. Kali ini kita masuk ke menu update, update.php, sama ini kita gunakan update ID. Ya. Oke, baris data.id. Nah, ini kata-katanya kita rubah jadi update. Oke, tadi kita huruf kecil aja biar enak dilihat. Oke, seperti ini ya, kita save, kita lihat hasilnya. Ya, sudah muncul ya, update dan delete. Nah, sekarang kita bikin page-nya. Masuk ke sini, ke folder yang sama, terus kita bikin page-nya dengan nama update.php. Oke. Nah, sekarang sudah selesai, update.php sudah terbuat. Kita buat update.php dulu, kita lengkapi ya. Sini data, kemudian saya copy lagi dari sini. Update data. Nah, sama seperti delete, kemarin sudah kita buat ya. Sekarang saya akan, untuk lebih mudah, saya akan kopas dulu aja. Oke. Seperti ini, jangan lupa di bagian atas kita include-kan controller yang sudah kita buat. PHP, ya, include once. Oke, di sini kita buat controller PHP. Oke. Nah, sekarang di sini ini kita terima data tadi, namanya adalah update ID ya, nama variabelnya. Jadi di sini update ID, data to be updated, kita rubah dulu. Nah, selanjutnya bagian bawah ini kita hapus dulu karena kita belum memerlukannya. Data yang akan diupdate ID-nya. Selanjutnya, kita ingin menampilkan formulir, di mana dalam formulir itu akan tampil data yang lama, ya, data yang lama. Oke, yang kita lakukan sekarang kita kopas saja data dari create kemarin, formnya ini kita kopas. Kita masuk ke update. Di sini ya, nah kita kopas dulu. Sudah, nah ini actionnya kita masuk ke halaman ini lagi, update ya, bukan ke create, method post, sama name email message. Nah, kali ini kita harus ambil data dari database. Kita tampilkan di sini nanti value-nya. Value ini harus kita isi. Kita isi dengan data yang sudah ada di database. Jadi tampilannya akan seperti ini. Misalnya saya isi ini AAA. Ini AAA ini adalah data yang kita akan ambil dari database. Nah, yang kita tampilkan tentu saja yang ID-nya adalah 4 itu tadi, atau ID yang diminta. Nah, sekarang caranya kita akan bikin sebuah function namanya get casebook with ID ya. Casebook dengan ID apa? Kita akan minta casebook dengan ID nih, data to be updated.
seperti ini ya, guestbook with ID, data to be updated. So, sekarang yang bisa kita lakukan adalah kita akan membuat di sini di controller.php, yang kita lakukan, kita akan bikin function. Ini function get guestbook with ID. Ya. Nah, dulu kita fokus ke controller dulu. Ya, function get guestbook with ID. Langkah pertama, tentunya kita cek dulu, kita melakukan validasi untuk memastikan bahwa sini kita ganti nama aja guestbook ID lagi ya. Misalkan guestbook ID lebih besar dari 0. Ya, kita pastikan bahwa memang ada isinya nih. Jika guestbook ID lebih besar dari 0, maka kita buat koneksinya. Ya, MyConnectDB. Seperti ini. Terus kita sekalian buat, kita panggil juga myCloseDB agar kita tidak lupa nanti untuk menutup koneksi yang sudah kita buka. Nah, setelah ini, sekarang di sini kita akan ambil datanya. Perintah SQL-nya apa? Nah, sekarang kita buat perintah SQL-nya. SQL query. Oke, apa perintah SQL-nya? Perintah SQL-nya adalah persis sama seperti yang di sini. Di awal ya, read guestbook, di mana kita dapat semua data dari guestbook. Nih, select bintang from guestbook. Nah, seperti kita ketahui, select bintang from guestbook ini dia akan menampilkan semua data. Nah, yang kita inginkan dia tidak menampilkan semua data, tapi hanya data tertentu. Maka kita akan menambahkan di sini condition, ya, where, dengan perintah where, select bintang from guestbook, where guestbook ID, ya, guestbook ID itu adalah nih, kolom guestbook ID, where guestbook ID, guestbook ID sama dengan apa? Sama dengan parameter yang dikirimkan, value dari sini. Kemudian kita jalankan sama seperti yang di sini, saya copy aja ya, sama dari read guestbook. Saya copy dulu semuanya. Nah, bisa jalankan ini. Oke, di sini kita lihat result MySQL query, ya. Dia akan jalankan query yang barusan kita buat di atas ini, di atas koneksi yang sudah kita buat. Setelah dia jalankan, dia akan kirimkan hasilnya ke result. Nah, hasilnya harus berupa array. Ya, hasilnya pasti berupa array. Kemudian di sini kita cek apakah array tersebut jumlah row-nya atau lebih dari 0, atau artinya array tersebut ada isinya. Kalau ada isinya berarti dia menemukan, tapi kalau tidak berarti dia tidak menemukan. Dan bila menemukan perintah ini atau guestbook dengan ID yang kita minta, maka kita minta dia simpan ke dalam array, ya. Nah, di sini saya akan membuat pengecualian perbedaan ya dengan yang read function yang di atas, function yang nih, read guestbook ya. Kalau read guestbook ini dia kan mengirimkan banyak data, ya, banyak baris data. Jadi di sini kita menggunakan array 2 dimensi. Tapi di sini kita spesifik nih, kita hanya minta satu baris data. Dia akan kirimkan hanya satu baris saja. Ya, tidak banyak baris, cuman satu aja. Karena kenapa kita yakin bahwa cuma satu? Karena yang pertama adalah guestbook ID ini adalah primary key. Jadi dia tidak mungkin ada yang kembar. Jadi kalau kita minta 4, jadi pasti cuma satu aja yang data yang punya guestbook ID-nya 4. So, dengan begitu kita yakin pasti yang dikirim hanya satu. Nggak mungkin lebih dari 2 baris data. Dengan begitu, kita bisa nih, kita nggak perlu melakukan array push ini lagi. Jadi di sini kan tadi kan kita menggunakan result, kemudian 6 rows-nya lebih besar dari 0, kemudian nih kita lakukan fetch assoc ya. Kita simpan di row. Nah, di row ini dia mengembalikan data guestbook ID-nya apa, name-nya apa, email-nya apa, dan kita simpan ke array data. Kalau di read guestbook kita simpan kembali array data ini ke dalam array all data.
Nah, di sini kita tidak perlu lakukan itu. Kita bisa hapus. Dan sekarang yang kita lakukan adalah, oke, di awal sini, kita buat dulu ya, biar data dikenali. Data sama dengan array. Oke, selanjutnya, setelah di close, di sini kita akan return. Nah, ini function kita dengan begini sudah selesai. Oke, kita save dulu. Sekarang kita kembalikan ke sini. Ya, kita panggil di sini. Kita panggil get guestbook with ID. Nah, ini data. Ini ya, kita tampung di variabel data. Nah, berarti variabel data ini nanti juga berupa array. Nah, selanjutnya kita tinggal panggil nih di sini value-nya. Kalau gitu, kita bisa tulis seperti ini. Data. Nah, name. Ya, kita ini yang name. Oke, kita copy aja. Ini untuk menghindari ya, jangan sampai salah. Nah, karena di sini kan petik 2 ini tutupnya yang di sini. Jadi di sini kita nggak boleh pakai petik 2. Karena kita ingin menggunakan petik di dalam petik, maka yang ini kita gunakan petik 1 biar beda. Oke, kita copy aja ini. Ya, ini. Kemudian di sini email juga masuk value, tapi kali ini isinya adalah email. Kemudian berikutnya adalah value dan yang terakhir adalah message. Nah, dari mana saya tahu ini? Ini adalah sesuai dengan nama yang kita sediakan di data in tadi ya, di function get guestbook with ID. Di sini ada ID, name, email, message. Oke. Nah, untuk proof aja bahwa ini memang benar. Untuk proof bahwa ini memang benar ID yang dari database juga seperti yang diminta. Nah, di sini saya input type text. Sekarang yang ini adalah ID ya. Sama seperti dari di sini juga ID ya. Ini kita lihat nih, di sini ID, name, email, message. Walaupun di sini adalah guestbook ID, saya save kembali ke array lokal dalam nama dengan key ID. So di sini yang dikenali maka ID. Nah, ini adalah input. Ini saya bilang input type text. Kemudian saya berikan satu lagi atribut yaitu read only. Read only seperti ini. Yang artinya data ini nggak bisa diedit nantinya. Kita save. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, cek dulu ya. Oke, misalnya sekarang yang nomor 2 deh. Nomor 2 kita klik. Nah, sudah keluar ya. Update guestbook data. Ini ID-nya 2. Name-nya beta, dan message-nya apa. Nah, sekarang kita lihat di sini, ID di sini beda ya dengan yang kita tampilkan bukan yang dikirim user ya, tapi yang dari database. Kita bisa tulis di sini, update guestbook data. Kita pindah dulu deh ke bawah, ini judulnya. Ya. With ID. Nah, with ID, coba deh kita kirim. Kita tampilkan apakah betul yang data yang diminta ini. Ya, apakah betul ID yang diminta oleh user itu sama dengan ID yang ditampilkan yang kita ambil dari database. Kita coba sekarang. Nah, ini sekarang nomor 2 ya. Nah, ini update guestbook data with ID 2. Nah, dari database benar 2 yang dikirim. Berarti sudah betul datanya sudah klop. Jadi kita nggak akan keliru menampilkan data yang lainnya. Nah, tapi sekarang masih belum bisa diganti nih. Belum bisa diganti. Kita mesti bikin function untuk update. Jadi untuk update ini kita perlu 2 function. Yang pertama adalah untuk ambil datanya dari database, data yang diminta. Kemudian yang kedua adalah untuk update-nya. Oke. Nah, sekarang ini agar tidak membingungkan, saya ganti ya katanya update. Tadi kan input untuk yang create ya.
ke halaman ini sendiri. Sekarang yang kita lakukan hampir sama dengan yang di input. Saya akan kopas saja, create sini, nih ya, kopas dulu, kemudian kita akan analisa. Nah, di sini di awal kita cek apakah tombol update diklik atau enggak nih. Ya, type submit ini value. Ini update submit ya. Kita cek di sini. Apakah update submit diklik? Bila diklik maka jalankan ini semua. So, kita sekarang tinggal kopas nih. Ada 4 ya. Tambah satu lagi. Jadi di sini ada update ID. Kemudian update ID, kemudian ada update name. Kemudian ada update email, email yang baru, dan update message. Nah, seperti ini adalah ID. Nah, sekarang sudah. Nah, yang selanjutnya yang kita lakukan adalah kita harus panggil function, bukan create nih kali ini, tapi update Facebook. Kali ini kita kirimkan juga ID-nya. Kenapa? Kita lihat nanti ya. ID-nya kita kirimkan update Facebook. Saya kirim di sini hasilnya, kita akan minta ya. Berhasil apa enggak. So, sekarang kita kembali ke controller, di mana kita akan bikin function ini. Nah, kita kembali ke controller. Sekarang kita bikin nih function update Facebook. Seperti biasa, kita lakukan validasi dulu. Yang kita cek if $ID tidak sama dengan kosong, ya, yang pasti ID nggak boleh kosong kan ya, kan kita akan cek dulu. Dan berhubung di tabel kita, kita berikan syarat bahwa dia nggak boleh null, ya, name seperti ini. Saya dulu. Email nggak boleh kosong, message juga nggak boleh kosong. Jika semuanya tidak kosong, maka baru kita lakukan koneksi ya. Kita buat koneksinya ke database, connect DB. Kemudian jangan lupa close. Ada koneksinya yang kita kirimkan ya. Oke, sampai di sini kita sudah siap lakukan codingnya. Nah, sekarang tinggal perintahnya nih untuk update. Perintah untuk update apa sih? Kalau bingung, kita masuk aja ke sini. Kita coba edit salah satu. Di sini ya, kita akan ambil ini. Kita nomor 1, Ana, kita edit, klik edit. Kita coba edit semuanya. Ini jadi Ana Su. Kemudian ana@yahoo.com. Kemudian ini jadi www. Seperti ini. Kita klik go. Nah, ini ada perintahnya sekarang. Kita copy aja perintahnya di sini. Ya, update. Untuk pelajaran database ini kalian perlu lihat di video yang mengulas tentang database ya. Perintah SQL-nya. Jadi untuk sementara kalian kopas aja dulu ya. SQL query perintahnya adalah seperti ini. Update guestbook. Nah, perintahnya update guestbook. Kemudian set. Lalu set seperti ini. Name sama dengan email sama dengan apa dan message sama dengan apa. Formanya seperti ini nih biar kalian paham. Kemudian where. Nah, oke, ini saya hapus dulu ya biar kalian bingung. Nah, formatnya seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita ganti. Yang di sini kita ganti name-nya, ini kita ganti dengan variabel. Ya, name. Ini kita ganti dengan email. Ingat ya, di dalam tanda petik ya, tanda petiknya jangan di-replace, jangan dihapus. Karena nanti dia nggak mau. Nah, message. Guestbook ID-nya sama dengan ID. Oke, seperti ini. Sampai di sini sudah selesai SQL query kita. Kemudian pastinya kita akan jalankan. Saya kopas saja dari atas ya, karena semuanya sama. Nih. Ya,
result MySQL query. Kita akan jalankan SQL query yang ini di atas koneksi yang sudah kita buka, ya. Dan bila gagal, maka akan ditampilkan error. Oke, sampai di sini oke mestinya sudah selesai. Terus sekarang kita tampilkan kita return dollar result. Oke, sudah selesai. Nah, sampai di sini sudah selesai. Sekarang kita kembali ke halaman update kita, ya, seperti ini, update guestbook. Nah, sudah selesai. Kita coba tampilkan, ya, echo result. Nah, kita kembali di sini, kita ke halaman, kita back nomor 2, ya, kita akan edit update. Ups, ada error nih, line 94 unexpected. Oh, di sini ada tambahan. Oke. Nah, sudah berhasil. Kita ulangi di sini update, ya, update guestbook data with ID 2, ya. ID-nya 2 beta, sekarang beta real gini deh. Terus ini jadi Yahoo. Oke. Kita klik update. Oke. Undefined index update ID, update PHP online 12. Kita cek update ID online 12. What is that? Update ID. Oh ya, jadi gini. Sekarang kita akan bilang nih, setelah diklik form ini, diklik update, ya, maka dia akan kembali ke halaman update ini. Tapi kali ini dia nggak ngirim file, nggak ngirim data update ID. Karena itu dia di sini bilang ada error nih. Dia ada error. Dia bilang bahwa update ID itu undefined index. Nah, itu seperti di sini. Itu karena ini nih, slide 12. Kita berusaha dapatkan isi dari update ID, tapi ternyata dia kosong. Sekarang yang akan kita lakukan adalah kita hanya akan menampilkan data ini, ya, atau formulir ini hanya bila update ID-nya diisi. So sekarang kita akan tuliskan if is set, okay, is set get update ID, ya, update ID, ya. Jika update ID diklik, ya, ada isi. Jika update ID ada isinya, maka jalankan perintah ini, ya, hingga di sini. Oke, jika ada isinya. Sekarang judulnya update guestbook ini. Nah, kita tampilkan di sini kan echo result, ya. Nah, kita bikin nih if result sama dengan 1, atau artinya update-nya berhasil, apa yang terjadi? Nah, jadi di sini dulu PHP-nya karena kita mau masuk ke HTML. Di sini nanti kita sambung, ya. Nah, di sini kita nih update data with ID ini. Sekarang kita ganti with ID yang baru, ya. Oke. Nah, kemudian kita akan tampilkan datanya, ya. Kali ini kita akan menggunakan copy aja dari sini, masih sama. Nah, kita coba, ya. Name. Kita tampilkan dollar name seperti ini. Ya, sudah berhasil. 3 kali. Sekarang ini email. Dan sekarang ini adalah message-nya. Oke,
Seharusnya ini ditampilkan hanya bila resultnya sama dengan 1, atau dengan kata lain bila semuanya berhasil update-nya. Nah, coba sekarang kembali halaman awal. Nah, ya, kita coba yang nomor 4 nih, Danar. Update. Kita beri nama sekarang kembali ke Danu, ya, danu@yahoo.com. Danu, kita kasih nama danu@mymail.com. Kemudian message-nya kita ganti DDD. Kita coba update. Yap. Sekarang sudah berubah ya, update guestbook data with ID 4 sukses. Name-nya jadi lihat nih, kembali ke danu@mymail, dan message-nya adalah DDD. Oke, ini angka 1 kita hapus dari ini. Kita tidak perlu echo ini lagi ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita untuk kali ini. Kita bertemu kembali di pembelajaran yang lainnya. Terima kasih. Semoga pembelajaran ini dapat membantu kalian semua.